An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu, di saat salah satu hamba sudah memasuki liang lahatnya di dalam kuburnya, wa tawalla, dia mengetahui tentang temannya siapa yang ngantarkan di saat dikubur, wa innahu la yasma'u far'ani alihim idza insarafu, wa innahu, dan sesungguhnya mayit tersebut benar-benar mendengar jejakan kaki orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Ya, kita kan mengantarkan ya, setelah dikubur semua tes ya, pulang semua, teman-temannya pulang, keluarganya pulang, lah mayit ini terdengar, oh wis balik kabeh, wis balik kabeh. Ini tahu, mayit ini mengetahui di saat semua orang itu sudah pulang, terdengar suara sandalnya, sandal Zualo, Homipet, Cingkem Biak langsung gitu, tok tak tok, lek sandale Gandhi sing tipis, gak lungu, ya itu dasarnya. Atau kemudian di saat sudah pulang semua, dia sudah merasa sendirian, ya pulang semua saudaranya. Kemudian atahu, telah datang kepadanya, kepada mayit tersebut, malakani, dua malaikat, fayuk idanihi fayakulani lahu, dan malaikat dua tersebut bernama siapa? Bulan. Namanya malaikat dua itu yang datang yaitu Munkar dan Nakir. Jenenge tok medeni jenenge. Oke, ono ndak wong Ndokosia sing jenenge Munkar Nakir ono. Nasir itu Munkar Nakir. Oke, sapa sing duwe anak engko dijenenge Munkar Nakir. Jenenge tok medeni. Oh, jangan delok wong medeni. Enggak usah kita melihat bentuknya, melihat namanya terdengar Munkar wa Nakir. Medeni saudara. Ya, datang kepada mayit tersebut dua malaikat tersebut, dan kemudian berkata malaikat tersebut kepada mayit itu, ma kunta taqulu fi hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ditampakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Rasulullah ditampakkan, apa yang kau ketahui tentang seseorang ini, yaitu Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita didengarkan man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, itu ba'dul ulama saja meringkas-ringkas dari mungkin dari riwayat-riwayat yang lain. Tetapi kalau dalam hadis ya, yang asli dari hadis yaitu Rasulullah SAW menjelaskan di saat mayat itu sudah masuk ke dalam, kemudian dua malaikat itu menampakkan salah satu seseorang yang mana yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenalnya kepada Nabi Muhammad? Kemudian fa'ammal mu'min, di saat orang mukmin yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad itu ya, orang yang beriman menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, sesungguhnya dialah hamba Allah dan utusan Allah, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu, dan berkata malaikat tersebut, unzur ila maq'adika minan nar. Kemudian malaikat dua itu setelah dia sudah menjawab bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian malaikat ini langsung menampakkan gambaran neraka, gambaran neraka. Jadi kalau orang mukmin itu ya, kalau orang beriman itu yang pertama ditampakkan yaitu gambaran neraka. Bagaimana neraka, nunggu isini kaya apa. Kemudian abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kemudian setelah ditampakkan neraka, ya, setelah ketakutan, kemudian abdalakallah, Allah mengganti gambaran tersebut yaitu dengan gambaran surga. Lah, setelah neraka ditampakkan surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an, semuanya itu terlihat apa yang ada di dalamnya, ditampakkan semua. Wa ammal kafir, akan tapi di saat orang kafir dan orang munafik yang ditampakkan bagaimana? Di saat ditampakkan Nabi Muhammad, jawabannya orang kafir bagaimana? La adri, aku tidak ngerti siapa itu orang.
kuntu aqulu ma yaqulun nas fihi. Aku berkata ya sesuai apa yang dikatakan manusia. Ya, lok melok, urepe lok melok. Ngene melok ngene. Disuruh buat KTP, ya ikut berangkat ke kecamatan buat KTP. Disuruh ngisi agamanya apa? Agama Islam. Ditulis Islam, tapi tidak tahu apa tentang Islam. Lok melok. Iki orang kafir dan orang munafik. Di saat ditampakkan Nabi Muhammad, kemudian orang kafir itu berkata tidak tahu, kemudian malaikat itu mengatakan la doraita wala talaita, mangkane kau ndak sinau, mangkane kau ndak sinau, mangkane kau ndak moco. Gara-gara engkau tidak membaca dan tidak mencari tahu tentang siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat ini saudara, kita itu harus dianjurkan, maka dianjurkan kita itu untuk mencari tahu tentang sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Tsumma yudhrabu bimitrokatin min hadidi dzarbatan baina udhunaihi. Kemudian di saat dia bilang tidak tahu ya siapa itu Nabi Muhammad, kemudian malaikat jawab, oh nangane ndak sinau waktu urip di dunya. Kemudian malaikat tsumma yudhrabu, kemudian malaikat memukul mayat tersebut bimitrokatin, dengan bogem, dengan palu, min hadid, dari besi, dzarbatan, dan dipukulkan palu dari besi tersebut baina udhunaihi, di antara dua matanya, di antara dua kupingnya, di antara dua kuping. Yo enggak raine, yo mburine wis empuk diantem teko mburi apa diantem teko ngarep iki. Ya, dipukulkan kepada mayat tersebut. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Semuanya warga setempat di alam barzah terdengar jeritan mayat tersebut di saat dipukul. Semua ngerti bahwasanya ada orang yang meninggal namanya fulan. Kemudian diadab sama malaikat, disiksa sama malaikat. Semua alam barzah konco-koncone biyen sing mati-mati ngerti kabeh lek iki disiksa. Semua mendengarnya kecuali illa thaqalain, kecuali dua orang, yaitu dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak mengetahui manusia itu disiksa atau tidak. Kemudian waqad sarraha sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menjelaskan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat lain, bima yu'idu ma li hadal ummah min al karamah idza khassaha bil hadits alladhi lam yarid ala lisani nabi man qablu. Bahwasanya tidak ada nabi-nabi dahulu itu yang menjelaskan bahwasanya nanti dikubur itu begini, nanti dikubur itu begini, keistimewaan umat itu begini, tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat Rasulullah setelah menjelaskan seperti itu saudara, kemudian faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da isti'ada billah, kemudian Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah min fitnatid dajjal wa min fitnati azabil qabr. Kemudian Rasulullah meminta, ya Allah selamatkan aku dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Kemudian dijelaskan di sini, wa amma fitnatud dajjal, di saat fitnah dajjal. Jadi dua doa Nabi Muhammad itu minta perlindungan dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Fitnah dajjal itu bagaimana? Fa innahu lam yakun nabiyyun illa hadara ummatahu wasa'u hadithukum bihadithin lam yuhadzir nabiyyu ummatahu innahu a'waru wa innallaha laisa bi'awari. Dajjal itu saudara, katanya Rasulullah SAW, Dajjal itu cacat, ya cacat itu picok, ya picok. Jadi nunggu celiring gue apa, pokoknya cacat, welek wis Dajjal itu. Maktubun baina ainihi kafirun, dan tertulis di antara kedua matanya, di tengah-tengahnya matanya ini tertulis kafir, tulisannya Dajjal. Yaqra'uhu kullu mu'min, dan bisa membaca, mengetahui tulisan kafir tersebut di atas kepalanya Dajjal hanya orang mukmin, orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu mengetahui mana Dajjal, mana tidak itu tahu. Karena apa? Ada tulisannya. Tapi kalau orang kafir tidak mengetahui, kalau bukan orang beriman tidak mengetahui itu Dajjal apa tidak tahu. Makanya orang beriman itu pasti besok diselamatkan karena tahu iki Dajjal. Di saat digoda tidak gelem, mesti ngerti iki Dajjal.
Lah tapi kalau orang yang tidak beriman tidak ngerti, kita celokon tidak ngerti, pokoknya nurut karena tidak ada tulisannya. Yang mengetahui tulisan kafir di dahi Dajjal itu hanya orang yang beriman. Semoga kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Fa amma fitnatul qabri, di saat fitnah kubur itu apa kata Rasulullah SAW? Fabi yuftanun, dan denganku kalian diberikan ujian, wa anni yus'alun, dan denganku kalian semuanya dipertanyakan tentang bagaimana aku. Jadi Rasulullah mengatakan kalian semuanya nanti itu akan ditanyakan tentang diriku siapa. Katanya Rasulullah SAW, fa idza kana rajulus saleh, di saat ada lelaki yang saleh, semoga kita menjadi orang saleh. Allahumma ij'alna minas salihin. Amin. Di saat orang saleh itu di saat dikubur saudara, ujlisu fi qabrihi ghaira fazi'in wala mas'ufin. Orang soleh itu di saat dikubur dia duduk ya, di saat ditanya malaikat itu dia duduk di dalam kuburnya dalam keadaan tidak ketakutan, ndak wedi, santai, tenang. Lek oleh gorokok paling gorokok, be santai be ngopi. Saking ae ndak ono dodolan rokok ning jero ya, dadi ndak gorokok. Ya, saking Febri dodolannya tuku kopi paling lek wong soleh. Karena santai, tidak ada ketakutan sedikit pun. Wafi riwayah malaikat itu menyerupai dengan wajah yang ganteng, istimewa. Jadi tidak wedi saudara. Iya, santai. Orang soleh itu santai. Yuqalu lahu, kemudian malaikat itu menjawab, berkata kepada mayit tersebut, fama kunta taqulu fil Islam, apa yang kau ketahui tentang Islam? Kemudian menjawab orang soleh tersebut, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Fayuqalu, dan berkata malaikat dua tersebut kepada mayit, mahadar rajulu alladzi kana fikum, kemudian apa yang kau ketahui tentang seseorang ini? Ditampakkan lagi, yaitu wajah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad, tentang wajah ini? Ini bukan langsung ngomong Nabi Muhammad, langsung dikasih bedaan, jadi ujian ya. Apa yang kau ketahui tentang seseorang ini? Itu siapa? Nabi Muhammad. Kalau orang beriman mengetahui. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain di Sahih Bukhari mengatakan, man sohibuka, siapa temanmu? Ditanya, man sohibuka. Kalau orang yang beriman menjawab, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu menganggap para sahabatnya, para umatnya itu sahabatnya. Tapi di saat kalian ditanya, man sohibuka, siapa temanmu? Kalian menjawab, temanku di dunia ilulu, teplok malaikat ini. Teplok. Man sohibuka yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua tergantung iman kita. Meskipun kita persiapkan di sini, tapi kalau iman kita nggak pas, ya tidak jawab saudara. Ya, siapa temanmu? Bagus. Oh, seplok malaikat ini. Lalu bintu ini bagus tahu malaikat. Oh, sikat malaikat ini. Ya, itu insyaallah kita dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Di saat ditampakkan Nabi Muhammad, orang soleh itu menjawab Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dialah Muhammad utusan Allah. Bil bayyinati min indillah. Dialah Nabi Muhammad SAW yang datang menjelaskan apa yang telah datangnya dari Allah, yang membawa risalah, membawa agama, membawa aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasadaqnahu, dan kemudian membenarkan jawaban tersebut. Betul, 100 jawabannya langsung di saat dia mendapatkan 100 ya, dibenarkan jawabannya, benar jawabannya. Fatufarrajulahu furjatan, kemudian ditampakkan suatu lubang kepada mayit tersebut. Furjatan, yang mana lubang tersebut kibalin nar, yang mana lubang tersebut lubang yang tembus langsung ke neraka. Ketok saudara, neraka ini sini opo ini rokok ketok. Fanzuru ilaiha, dan mayit tersebut melihat apa yang ada di dalam lubang tersebut. Neraka koyok ngini. Kemudian mayit tersebut terbesit di dalam hatinya, yuhattim ba'duha ba'dan, terlihat apa yang di dalam neraka, sing diacur no kabeh, ono sing diantem iki, ono sing dinginekno, ono sing ketok kabeh, weden. Kemudian ini orang soleh kan, ditampakkan neraka terlebih dahulu. Fayuqalu lahu, kemudian berkata malaikat tersebut, unzur ila ma waqaqallahu, dan lihatlah tempat yang mana Allah telah menjagamu.
Apa yang ditempatkan, apa yang ditampakkan oleh malaikat, yaitu surga. Hadza maq'aduka minha. Inilah tempatmu, wahai orang soleh. Inilah tempatmu. Tempatnya surga. Kalau orang soleh yang ditampakkan pertama yaitu neraka. Itu wedi. Nah setelah wedi, nah dikaya enak mereka. Itu iki tempatmu, ikilah tempat ini. Ikilah Allah menjaga tempatmu, yaitu surga. Kemudian summa tufraju lahu furjatan ilal jannah. Kemudian malaikat menampakkan lubang yang tembus ke surga. Fa yanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Apa yang di dalamnya terlihat semua keindahan surga. Ono bidadari, ono apa? Sungai, ya, duduk kali bote saudara. Ya, toko susu kan ini surga. Ya, enggak usah tuku wis ya. Kok istimewa mancing duduk iwak itu welut, ya, istimewa, keindahan surga. Dia bahagia, ditampakkan tempat yang dijaga oleh Allah, yang memang diberikan kepada orang soleh tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Kita dijadikan seperti mereka, menjadi orang soleh yang ditampakkan kelak, yaitu diberikan bahagia, ditampakkan tempat kita di surga. Saudara, lewis di kubur itu enak, seterusnya enak. Tapi kayak lewis di kubur itu ndak enak, terus dibangkitkan ndak enak, iki ndak enak, terus sampai neraka. Tapi lewis di kubur itu enak, alamat enak terus. Semoga kita enak terus. Amin. Amin. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat berkata, wa yuqalu alal yakini kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insyaallah. Ini karena sebab engkau yakin kepada Allah atas adanya kematian, adanya surga. Engkau percaya bahwasanya engkau akan mati, engkau yakin, engkau percaya, engkau takut di saat di dunia, maka engkau hati-hati dan engkau beramal soleh, dan engkau meyakini bahwasanya setelah kematian itu ada kebangkitan lagi, ada kehidupan lagi. Karena banyak orang yang nggak percaya bahwasanya setelah mati saudara. Banyak orang anggapan seperti itu, jadi tidak meremehkan. Terus mari ini mati, sudah ada apa meneh. Tidak yakin, tidak meyakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan lagi, akan disiksa, akan diberikan nikmat. Itu tidak percaya dia. Karena sebab dia yakin, dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia mendapatkan surga. Allahumma ja'alna minhum. Wa idza kana rajul su', di saat orang yang buruk, ujlisu fi qabrihi fazi'an mas'ufan, dia duduk di kuburnya dalam keadaan takut, ditekani malaikat luru wis wedi. Malaikat ini wa fi riwayah kuliti ireng kabeh, full hitam kabeh, sayapnya ada 600 wa fi riwayah. Ya apa yang diketok 600 sayap di ngarep tinting ini? Wa fi riwayah ndak ketok, kulit itu saking irengnya ndak ketok, full bulu semuanya. Wedi saudara, medeni. Jadi kalau orang buruk ditampakkan langsung, malaikat itu menyerupai rupa aslinya saudara. Rupa. Jadi wedi. Durung-durung wes wedi, durung ditakoni wedi dhisik saudara. Ya bae kok ditakoni ya. Ya apa? Tapi insyaallah kita diberikan santai. Amin. Allahumma amin. Kemudian fayuqalu lahu, berkata malaikat kepada mayit tersebut, "Fama kunta taqulu?" Fayaqulu, kemudian malaikat berkata, "Apa yang kau katakan?" Fayaqulu, "Sami'tun nas yaqulun qaulan faqultu kama qalu." Ya aku wis apa jare wong-wong, lak melok uripe. Kayak tadi itu. Lak melok. Wis melok ngene. Hah? Apa kok ndak sampe wis jarine wis kesel gampang bocah engko wis ya wayahe mati wis. Jadi wong-wong ngono ya melok iya. Ndak mencari tahu. Fayufarraju lahu furjatan ilal jannah. Kemudian ditampakkan lubang yang menuju surga lah. Kalau orang buruk saudara, pertama kali malaikat itu menampakkan lubangnya menuju surga. Dikai enak dhisik. Nah, iki surga. Tuh seneng ya. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Dan kemudian terlihat istimewa surga rek. Itu dorong sih ya. Dikata Rasul dari si orang bidadari ini, ono iki ini, nikmat semuanya. Fayuqalu lahu unzur ila ma sarafallahu anka. Dan
Dan lihatlah wahai mayit, bahwasanya Allah memalingkan apa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatmu bukan iki, dudu iki gambaran tok. Sing asli nih tempat ikon iki. Nah, dikasih lubang yang mana lubang itu nembus ke neraka. Kemudian dan melihat apa yang terjadi di neraka, kemudian malaikat berkata, "Hadza maq'aduka minha." Inilah tempatmu asli nih. Ya, iki tempat ikon asli ini. Jadi kita dikubur itu kita sudah tahu sudah. Kita akan di surga apa di neraka itu sudah tahu di saat kita sudah dikubur. Makanya kalau sudah mengetahui kita di surga ya aman terus, wis enak terus wis. Tapi kalau belum sudah mengetahui kalau kita nanti akan di neraka, waduh, ndak enak mangan, ndak enak ngene sembarang wis. Ndak enak terus. Ya. Apa katanya malaikat setelah dia ditampakkan neraka? Ini tempatmu. Katanya malaikat, ini karena sebab ala syiki kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atsu insya Allah. Karena ini sebab kamu ragu kepada Allah. Karena sebab kamu ragu atas Allah memberikan ini, engkau akan mati. Kullu hayyin mayyit, yang hidup akan mati itu tidak percaya. Bahwasanya dia itu merasa hidupnya selamanya. Dan dia tidak percaya kalau setelah kematian itu akan dibangkitkan lagi. Dia tidak percaya. Ini sebabnya karena engkau tidak yakin, engkau beramal buruk di saat di dunia. Setelah itu summa yu'adzabu, kemudian malaikat mengadab seseorang tersebut. Ono sing dicincang, ono sing dikepui. Dikepuk malaikat, nah kalau dikepuk bagus sudah. Dikepuk malaikat tangannya teko besi, barangnya lebih dari besi. Ya, wafil riwayah di saat dipukul sama malaikat, orang ini tembus sampai 7 bumi di dalamnya. Blas balik mana, dibantem mana, terus kayak gitu. Tapi insyaallah kita terselamatkan. Alhamdulillah, ya Allah, naudzubillah min adzabil kubur. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita Allahumma sallimna, kita diselamatkan dari azab-azab kubur sehingga kita insyaallah nadkhulul jannah bighairi hisab. Kita masuk surga semuanya dari keselamatan azab kubur, azab semuanya diselamatkan kita. Kita masuk surga dengan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara kita di sini hadir, insyaallah tidak akan ada yang sia-sia. Selama hidup kita tidak ada yang sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan di dunia tidak mungkin sia-sia. Kita hadir di sini tidak mungkin sia-sia. Pasti ini ada barakah, ada manfaat kelak di saat kita sudah meninggal. Ini menjadi bekal kita, bontot kita, yaitu kita dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal kita tidak izin, ya, tidak izin kita mengaku Nabi, umatnya Nabi Muhammad, kita mengetahui Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Allah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan kami semuanya, kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Al-Fatihah.